Shalom Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan. Shalom. Ada sukacita, amin. Yang hari ini bersukacita boleh lambaikan tangannya di atas. Haleluya. Kita bersyukur jika kita boleh beribadah di tempat ini di bulan Desember ini. Itu semua karena kasih kemurahan Tuhan. Itu semua karena kasih setia Tuhan di dalam hidup kita, amin. Mari kita siapkan hati kita. Mari kita bawa hidup kita dalam Tuhan. Kita tanggalkan segala beban perkara di dalam Tuhan. Mari kita fokus menyembah Dia, Allah yang hidup, Allah yang berkuasa, Allah yang layak kita sembah di tempat ini. Dia Bapa yang mengasihi, Dia Bapa yang ada di dalam hati kita. We say
ku tiba, Kau di dalamku. Tak usah ku jelas, Kau penghiburku. Saat ku lemah, Kau kuatku. Ku nyanyi haleluya, haleluya. Sebab Kau yang layak kami sembah Tuhan. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa. Mari katakan dengan iman percaya, boleh ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Jesus, ajaib perkasa. Perbuatanmu, ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Di hidupku, Kau yang layak kami sembah. Haleluya. Kau Bapa mengasihi kami Tuhan, Engkau Raja. Haleluya. Kami berserah penuh hanya padamu Tuhan, Engkau yang layak kami tinggikan. Jesus, Kau Bapa yang mengasihi kami Tuhan. Haleluya. Mari kita sembah Dia, karena Dia layak kita tinggikan di tempat ini. Kau Bapa yang mengasihi kami Tuhan. Haleluya. Jesus, kami percaya hanya padamu Tuhan. Kami sembah Kau. Kau yang kudus. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Masih doa kami Tuhan dalam Yesus. Kami rasakan hadirat Tuhan di tempat ini. Kami mau rasakan lawatan-Mu Tuhan di tempat ini. Mari kita katakan dengan sungguh-sungguh. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Sekali lagi katakan, ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya.
hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Sendiri tempat ini kita percaya inilah hari yang terbaik Tuhan, amin. Hari penuh sukacita. Mari kita berikan terbaik buat Tuhan pada pagi hari ini dengan sukacita yang penuh, dengan dahsyat berkuasa yang dalam Tuhan. Hidupku ada di dalam-Mu, Kau beri rancangan yang terindah. Tak hanya yang baik saja yang ku terima, walau tubuhku direbutkan, walau jiwaku tergoyahkan, pujianku takkan terhentikan, Roh-Mu yang memberi penghiburan. Akan ku salib-Mu, cukuplah kasih setiamu. Bertahan, Kau buatku teguh dan imanku. Ku mau tetap bersyukur, senantiasa bersyukur. Segala yang ku alami, biar kehendak-Mu terjadi. Ku mau tetap bersyukur, senantiasa bersyukur. Hatiku tak bersuka, sebab hari ini hari yang terbaik. Hidupku ada di tangan-Mu, Kau beri rancangan yang terindah. Tak hanya yang baik saja yang ku terima, walau tubuhku dirembukan, walau jiwaku tergoyahkan, pujianku takkan terhentikan, Roh-Mu yang memberi penghiburan. Akan ku pikul salib-Mu Tuhan, akan ku pikul salib-Mu, cukuplah kasih setiamu. Ku bertahan, Kau buatku teguh dan imanku. Bersyukur, senantiasa bersyukur. Segala yang ku alami, biar kehendak-Mu terjadi. Ku mau tetap bersyukur, senantiasa bersyukur. Hatiku tak bersuka, sebab hari ini hari yang terbaik. Salib-Mu, cukuplah kasih setiamu. Ku bertahan, Kau buatku teguhkan imanku. Akan ku pikul salib-Mu, cukuplah kasih setiamu. Ku bertahan, Kau buatku teguhkan imanku. Sekali lagi katakan, akan ku pikul salib-Mu, cukuplah kasih setiamu. Ku bertahan, Kau perbuatan imanku.
Satu sama yang lain katakan selalu bersyukur. Kita percaya Tuhan yang ajaib dan berkuasa di tempat ini. Mari kita rayakan kemenangan Tuhan. Hey, yeah. Yes. Mari katakan. Tak terbayang kebesaran-Mu dan tak tertanding kekuatan-Mu, Tuhan. Kau megah bagiku setiap jiwa dan pengharapan. Aku serahkan untuk rencana-Mu, Tuhan. Kau Raja atasku. ditinggikan di tempat kudus-Mu Tuhan. Kau ditinggikan di tempat ini. Betapa kami bersyukur memiliki Allah seperti Engkau. Kami melihat pekerjaan-Mu nyata di sepanjang tahun 2024 ini Tuhan. Kami melihat apa yang tidak pernah kami pikirkan, itu Kau kerjakan bagi kami semua. Terkadang kami tidak setia Tuhan.
Terkadang kami memberontak Tuhan, tapi Engkau selalu setia menolong hidup kami Tuhan. Tidak pernah Engkau membiarkan kami seorang diri. Tidak pernah Kau biarkan kami berjalan sendiri Tuhan. Dalam lembah Engkau hadir dan Kau menyatakan mujizat-Mu dalam hidup kami. Meskipun Tuhan tak menolongku, meskipun duri dalam dagingku, Kau tetap memilih untuk percaya dan mengucap syukur. Meskipun doaku tak terjawab, meskipun hatiku habis lenyap, Ku tetap memilih untuk percaya dan mengucap syukur. Berkali-kali Kau menolong, berkali-kali Kau kuatkan dalam rasa sakit. Engkau ada, Yesus setia. Terima kasih Tuhan. Berkali-kali Kau menolong, berkali-kali Kau kuatkan dalam lembah kelam. Engkau ada, Yesus setia. Terima kasih buat kesetiaan-Mu Tuhan Yesus. Meskipun Tuhan tak menolongku, meskipun duri dalam dagingku, ku tetap memilih untuk percaya kepadamu Tuhan dan mengucap syukur buat semua yang terjadi dalam hidup kami Yesus. Meskipun doaku tak terjawab, meskipun hatiku habis lenyap, ku tetap memilih untuk percaya dan mengucap syukur. Berkali-kali Kau menolong, berkali-kali Kau kuatkan dalam rasa sakit. Engkau ada,
setia. Terima kasih buat pertolonganmu, terima kasih buat kesetiaanmu, terima kasih Tuhan buat kebaikanmu. Kau setia Tuhan, kau setia. Kau setia Tuhan, Kau selalu ada dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat kebaikan-Mu Tuhan. Terima kasih buat kebaikan-Mu Tuhan. Terima kasih buat pertolongan-Mu di sepanjang tahun ini Tuhan. Bila kami renungkan kebaikan-Mu Tuhan, begitu dahsyat dan ajaib pekerjaan-Mu Yesus. Engkau baik Tuhan, dan Engkau setia Yesus. Terima kasih Yesus buat tahun 2024 ini Tuhan. Terima kasih Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku, selalu menjagaku. Yes Tuhan, sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu, tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolong. Terima kasih Tuhan, selalu menjagaku. Yes, Dia mengenyangkanku dan paling ini janji-Mu bagi kami Tuhan. Kami percaya ini janji-Mu bagi kami Yesus. Tuhan selalu menolongku, selalu. Jangan pernah ragukan Dia, jangan pernah ragukan Tuhan. Sehelai di rambut pun tidak akan pernah jatuh tanpa seizin Tuhan. Amin. Tanpa seizin Tuhan, Tuhan selalu. Kami letakkan rasa percaya kami kepadamu Tuhan. Kami percaya kepadamu Tuhan. Kau yang selalu ada bersama dengan kami. Dia mengenyangkanku dan peliharaku. Yes, amin, amin Tuhan. Tuhan selalu menolong. Amin Tuhan, selalu
menyayangkanku dan meliharaku seumur hidup. Engkau yang sudah menjagai, memelihara dan melindungi kami sepanjang tahun 2024. Kami percaya Tuhan yang sama yang akan menjagai, melindungi dan memelihara kami di tahun 2025 nanti Tuhan. Kau Tuhan yang setia, Kau Tuhan yang punya rencana atas hidup kami. Engkau Tuhan yang membawa kami masuk ke dalam rencana kekal-Mu. Bukan karena kuat gagah hebat kami, tapi karena kasih setia Tuhanlah yang memberikan kemenangan. Kasih setia Tuhanlah yang memampukan kami melalui semua hari-hari kami. Kasih setia Tuhanlah yang menyediakan yang terbaik bagi kami. Terima kasih Bapa. Buka mata kami untuk melihat semua yang terbaik yang Tuhan sediakan bagi kami. Buka mata kami untuk kami melihat semua rancangan-Mu dalam hidup kami. Buka mata rohani kami untuk melihat panggilan-Mu dalam hidup kami. Beri kami hati yang taat dan setia Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih buat tahun 2024. Dan terima kasih buat apa yang Tuhan sediakan di tahun 2025. Berbicaralah Engkau di tengah-tengah kami Tuhan. Buat kami mengenal kebenaran-Mu. Buat kami mengerti kehendak-Mu untuk kami bisa memasuki tahun 2025 ini Tuhan. Biar ini yang menjadi pegangan bagi kami. Roh Kudus, bukakan rahasia firman-Mu bagi kami. Jangan sembunyikan diri-Mu dari kami. Berbicara Engkau lewat hamba-Mu. Urapi hamba-Mu, urapi setiap kami. Lawat juga anak-anak sekolah minggu, urapi guru-guru sekolah minggu. Segala pekerjaan setan, kuasa kegelapan, penguasa-penguasa di udara, penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, kami ikat, kami tawan, kami perintahkan keluar dari tempat ini dalam nama Yesus. Kami sambut firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Salam. Salam. Puji nama Tuhan. Kita bisa lalui sepanjang tahun ini di minggu terakhir dari tahun 2024. Itu semua karena anugerah Tuhan Saudara. Ya, saya percaya kalau bukan anugerah Tuhan tidak akan mungkin kita bisa lalui tahun 2024 yang begitu berat Saudara ya. Kebanyakan orang merasakan tahun 2024 ini tahun yang cukup berat, tapi ada anugerah Tuhan bagi kita. Selamat datang bagi Bapak Ibu Saudara yang baru pertama kali hadir. Di tengah-tengah kita ada Pak Wibisono, Pak Lono, Bapak dari Wahyu, selamat datang. Kita sambut dengan tepuk tangan. Ada juga beberapa saudara temannya Yohana atau saudaranya Yohana dan juga saudaranya Cicing. Saudara bukan orang asing di sini, kita semua satu keluarga di dalam Tuhan. Saya percaya saudara, kalau saudara dan saya ada saat ini di tempat ini, saya percaya karena ada sesuatu yang Tuhan ingin sampaikan bagi kita. Amin. Dan saya berdoa sungguh-sungguh supaya renungan firman yang kita dengarkan pagi ini itu menjadi pegangan bagi kita untuk menyongsong tahun 2025 saudara. Untuk tanggal 31 saudara, kita akan buat ibadah sederhana. Bagi saudara yang tidak keluar kota, yang tidak punya ada acara keluarga sendiri, rencana tanggal 31 malam jam 7 kita akan buat ibadah di Ngujang. Habis itu kita akan bakar-bakar sampai memasuki tahun 2025. Bagi saudara yang tidak ada acara bolehlah gabung. Tapi kalau memang ada acara, ada bilang, Pak saya mungkin cuma ikut ibadahnya, tapi untuk acara malam tahun barunya saya sudah ada acara di perumahan. Enggak masalah saudara ya. Kita nikmati
apa yang Tuhan sediakan bagi kita. Mari saya ajak kita nanti tanggal 31 saudara kumpul-kumpul. Jangan saudara melalui 2024 ke 2025 saudara ngorok saudara, rugi saudara. Ya, janganlah tidur. Ya, kita sama-sama menikmati, kita nanti kembang api sama-sama. Bapak Ibu, tema kita di tahun depan itu level up. Ke tingkat yang lebih tinggi. Kenapa kita harus membawa tema ini, saudara? Tentu ini tema nasional kita, saudara, dan ini sudah digumulkan. Tantangan ke depan itu tidak mudah, saudara. Dalam segala aspek. Karena iblis akan berusaha untuk melemahkan iman anak-anak Tuhan. Dan persaingan global itu semakin luar biasa. Kalau kita tidak naikkan level kita, maka kita akan menjadi korban perubahan. Baik level secara intelektual, baik level secara spiritual, baik level secara karakter, level secara skill, kalau kita tidak tingkatkan, saudara dan saya akan menjadi korban dari sebuah perubahan. Karena itu jangan pernah puas dengan kondisi kita hari ini. Semua yang ada di dunia ini pasti berubah. Satu-satunya yang tidak berubah adalah perubahan itu sendiri. Jadi kalau saudara tidak mau berubah, saudara sedang membawa hidup kita mundur ke belakang. Oleh karena itu, kita harus meningkatkan level kita. Dan sepanjang tahun ke depan, kita akan banyak membahas tentang spiritual formation. Bagaimana membangun spiritual kita, formasi rohani kita, sehingga kita bisa menghadapi tantangan zaman, kesulitan zaman, bahkan tipu muslihat iblis. Karena iblis itu menipu. Dia akan datang seperti malaikat. Iblis tidak akan datang dalam hidup kita seperti gondoruo, seperti mak lampir, seperti kuntilanak, tidak. Dia akan datang seperti malaikat. Ketika kita nggak punya spiritual yang bagus, yang memadai, kita akan tertipu. Kita pikir ini dari Tuhan, ternyata dari iblis. Karena dia bapa dari segala penipu. Inilah yang sedang kita gumulkan hamba-hamba Tuhan. Sejak 3-4 tahun yang lalu, gereja kita secara nasional membentuk tim. Sudah dipersiapkan ini hampir 4 tahun, saudara. Bagaimana membangun spiritual formation ini? Sejak zaman COVID dulu, kita sudah bahas ini lewat Zoom. Bagaimana membangun jemaat yang punya spiritual, yang tangguh, sehingga bisa menghadapi tantangan zaman. Makanya pertama kali dulu di launching, untuk membangun spiritual formation ini adalah ibadah harian. Itu pondasi dasarnya untuk membangun spiritual formation itu. Kalau kita ibadah harian kita gagal, kita akan sulit nanti melihat cara kerja Tuhan. Jadi karena kita sudah bisa melihat ke depan itu bukanlah sesuatu yang mudah. Gak mudah. Kalau kita nggak punya pondasi rohani yang kuat, kita akan terjebak dalam perangkap kuasa kegelapan. Dan kita baru sadar ketika kita sudah terkapar. Dan kita sudah nggak berdaya lagi bangkit. Pagi hari ini kita akan memulai, ini menjadi pintu masuk untuk kita nanti melihat ke depan bagaimana kita membangun level up kita, saudara. Yesaya pasal 40 ayat 27 sampai 31 saya akan bacakan bagi kita. Yesaya pasal 40 ayat 27 sampai 31.
Mengapakah engkau berkata demikian, hai Yakub? Dan berkata begini, hai Israel, hidupku tersembunyi dari Tuhan dan hakku tidak diperhatikan Allahku. Siapa yang sering berkata seperti itu kepada Tuhan? Tuhan, kenapa sih Tuhan ini gak peduli samaku? Kenapa sih Tuhan itu gak adil kepadaku? Minggu lalu seorang hamba Tuhan dari Kalimantan, saya tidak kenal dia saudara. Dia tahu nama saya, dia itu dari grup, salah satu grup. Saya ada di situ, dia ada di situ. Sekitar berapa bulan yang lalu dia WA saya, dia bilang, Pak, tolong dong mentor saya katanya. Waduh, ini maksudnya gimana? Saya tanya, Bapak di mana? Kalimantan Tengah katanya. Bingung saya bagaimana cara mementor dia saudara. Minggu lalu dia WA saya. Dia bilang gini, Pak, kayaknya Tuhan itu gak adil deh, dia bilang. Loh, tiba-tiba dia kaget saudara. Gak adil deh. Loh kenapa saya bilang? Saya ini berusaha melayani Tuhan sungguh-sungguh. Melayani Tuhan dengan tulus, dengan murni. Tapi kok jemaat saya itu sudah gak banyak. Semuanya cuman menipu, gak tulus, cuman ingin memanfaatkan. Sementara ada temanku itu hidupnya gak benar, jemaatnya kaya-kaya, jemaatnya sukses. Tuhan itu gak adil deh katanya. Ketika kamu bilang Tuhan gak adil, sebenarnya kamu udah gak benar, saya bilang. Memang ada orang-orang yang dipanggil untuk melayani orang-orang yang gak benar, saya bilang. Kalau Bapak dipercaya melayani orang-orang yang rusak, yang hanya sekedar memanfaatkan, bersyukur saya bilang. Karena Tuhan mengasihi mereka. Kalau Bapak tidak mau, siapa yang mau melayani mereka? Jadi Tuhan itu adil. Karena Tuhan adil lah, maka Tuhan panggil Bapak untuk melayani mereka. Oh gitu ya Pak katanya. Iya. Kadang kita saudara karena melihat kondisi kita bilang Tuhan gak adil. Seolah-olah Tuhan gak peduli sama saya. Itu yang dialami oleh orang Israel. Apa jawab Tuhan saudara? Apa jawab Tuhan ketika orang Israel berkata seperti ini. Hidupku tersembunyi dari Tuhan dan hakku tidak diperhatikan oleh Allahku. Ayat 28 dia katakan. Tidakkah kau tahu dan tidakkah kau dengar? Tuhan ialah Allah kekal yang menciptakan bumi dari ujung ke ujung. Ia tidak menjadi lelah dan tidak menjadi lesu, tidak terduga pengertiannya. Dia memberikan kekuatan kepada yang lelah dan menambah semangat kepada yang tiada berdaya. Ini menarik. Orang-orang muda menjadi lelah dan lesu dan teruna-teruna jatuh tersandung. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Satu-satunya burung yang berani mematuk burung Raja Wali itu adalah burung jalak. Semua unggas begitu melihat Raja Wali, mereka ketakutan. Tetapi satu-satunya yang berani mematuk adalah burung jalak. Tetapi ketika burung jalak mematuk burung Raja Wali, apakah burung Raja Wali terganggu? Apakah dia emosi? Apakah dia marah? Apakah dia menyerang burung jalak? Tidak. Dia biarkan itu burung jalak mematuk dia. Apa yang dilakukan oleh burung Raja Wali ketika dipatuk oleh burung jalak?
Dia akan terbang tinggi, semakin tinggi, semakin tinggi, semakin tinggi, semakin tinggi. Ketika pada titik ketinggian tertentu, burung jalak akan ketakutan. Bahkan dia bisa kehabisan oksigen dan dia jatuh sendiri. Dia tidak terganggu dengan patukan dari burung jalak. Dia cukup terbang semakin tinggi. Sampai titik tertentu, itu burung jalak jatuh sendiri. Bapak Ibu, dalam hidup ini, ada banyak yang berusaha mengganggu hidup kita. Ada berusaha banyak yang ingin menjatuhkan kita. Apakah itu kuasa kegelapan? Apakah itu orang-orang yang iri? Apakah orang-orang di sekitar kita yang gak suka dengan kita? Dia berusaha menghancurkan kita, dia berusaha menjatuhkan kita. Lewat omongannya, lewat fitnahnya, lewat gosipnya, lewat rencana-rencananya. Ketika kita terganggu dan sibuk ngurusin perilaku-perilaku mereka, saat itulah kita jatuh. Saat itu kita jatuh. Saat itulah kita nggak bisa lagi ngapa-ngapain dan kita tidak berdaya. Yang akhirnya kita cuman kecewa, kepahitan, dan kita nggak kemana-mana. Sama seperti burung Raja Wali, harusnya yang kita lakukan adalah kita naikkan kapasitas kita. Kita naikkan kedekatan kita kepada Tuhan. Intensitas kita semakin intim dengan Tuhan. Semakin kita menyatu dengan Tuhan. Semakin karakter kita perbaiki. Semakin kualitas kita naikkan. Orang-orang yang iri, orang-orang yang tidak suka, orang-orang yang mengharapkan engkau jatuh. Percayalah, satu saat mereka sendiri yang jatuh. Amin. Jadi jangan terlalu fokus. Ada orang gini saudara, Pak, saya itu gagal pasti karena disantet si A, pasti karena diguna-gunai si A, makanya saya nggak bisa berhasil. Hei, ketika engkau fokus pada itu, saat itulah engkau sudah jatuh. Harusnya apa yang kita lakukan? Kalau engkau tahu ada banyak orang nggak suka, mau disantet kah, mau digosipin kah, mau difitnah kah, harusnya datang sama Tuhan. Semakin mendekat sama Tuhan. Naikkan, terbangkan kapasitas rohanimu. Bawa semakin tinggi kapasitas rohanimu. Bawa semakin tinggi kapasitas rohanimu. Bawa semakin tinggi kapasitas rohanimu. Saat itulah dia jatuh sendiri. Sekitar 10 tahun yang lalu, ada seorang hamba Tuhan yang mengutukin saya. Dia bilang gini. Di hadapan Tuhan aku bersumpah. Dalam waktu paling lama, 3 tahun, 3 bulan, 3 minggu, 3 hari, 3 jam, 3 menit. Kalau tidak Pak Frinatal yang hancur pelayarannya, saya yang hancur. Dia bersumpah di hadapan Tuhan. Dan saudara tahu, orang yang menyumpahi itu saat ini, pelayanannya berantakan. Dan saya masih lihat. Apakah saya terganggu dengan sumpahnya itu? Tidak. Saya cukup membawa hidup kepada Tuhan. Mengerti kehendak Tuhan. Mencari Tuhan. Biar Tuhan yang berperkara. Amin. Amin. Ke depan, mungkin ada banyak orang yang ingin menghancurkan hidupmu. Mungkin ada banyak orang yang gak suka dalam hidupmu. Seperti seekor burung calak yang mematuk Raja Wali. Apa yang harus kita lakukan? Next level. Go to the next level. Level up. Level up. Naikkan kapasitasmu. Percayalah. Engkau akan lihat. Kalau engkau beruntung, engkau melihat orang-orang yang membenci engkau itu jatuh. Bukan berarti kita mendoakan dia jatuh, bukan. Kita doakan dia apa? Bertobat. Itu doa kita.
Itu yang dilakukan oleh Raja Wali. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan. Ada banyak orang tidak menyadari kebenaran ini. Perhatikan. Seiring berjalannya waktu, segala sesuatu di dunia ini akan mengalami yang namanya kemerosotan. Saya nggak tahu, dalam fisika kalau nggak salah itu hukum aerodinamika atau apa, saya lupa. Segala sesuatu di dunia ini akan mengalami yang namanya kemerosotan. Dan tidak ada yang bisa menghentikan kemerosotan itu. Kita hanya bisa menghambat kemerosotan itu supaya tidak berlangsung dengan cepat. Dengan cara apa? Merawat. Rumah, saudara, jika tidak dirawat, akan mengalami kemerosotan dan rusak. Kesehatan, kalau tidak dirawat, akan mengalami kemerosotan. Yang dulunya gagah, yang dulunya seger, yang dulunya hebat, berjalan waktu, mulai encok. Mulai apa lagi saudara? Asam urat. Mulai apa? Darah tinggi, stroke. Kesehatan. Keharmonisan rumah tangga. Kalau tidak dirawat, yang dulu istrinya langsing, waduh, disayang-sayang luar biasa. Kalau sudah langsung, kalau enggak dirawat, bahaya. Akhirnya tidak lagi saling mencintai. Berumah tangga sudah sekedar kewajiban. Bukan lagi digerakkan oleh rasa cinta. Cinta itu harus dibangun dalam rumah tangga. Saya setiap hari, saya pasti perlu istri saya minimal 15 menit. Setiap hari. Kalau saya pas tidak keluar kota. Apa gunanya? Saya ingin menjaga rasa cinta saya kepada dia. Saya menjaga itu. Saya kadang memberikan kejutan-kejutan. Semua harus dirawat. Tidak bisa kita cuek, rumah tangganya harmonis. Nggak mungkin. Nggak mungkin. Harus dijaga, dirawat. Relasi dengan orang lain harus dijaga, harus dirawat. Kalau enggak, kalau saling cuek sama tetangga, saling cuek sama orang lain, akhirnya hubungan kita dengan orang enggak baik, saudara. Kami DPJ punya kebiasaan, saudara, membangun ini. Ya kadang enggak mudah. Kami punya karakter yang berbeda, saya Christian, Bu Ida. Dan cara berpikirnya itu satu ke timur, satu ke utara, satu ke selatan, saudara. Betul-betul bertolak belakang semua. Kami bisa bertahan, dijaga, dirawat. Kalau enggak konflik, saudara. Hubungan dengan tetangga. Istri saya sudah hampir 2 tahun keluar dari puskesmas. Tapi 2 kali Natal terakhir tetap diundang. Setiap Natal datang ke rumah, saudara. Ayo datang dong Natalan ke rumah kami. Kita harus siapin makanan, masakan. Menjaga relasi. Begitu juga dengan Tuhan. Saudara gak bisa doa kagak pernah, baca Alkitab kagak pernah, tiba-tiba rohani saudara kuat, iblis datang, saudara bilang dalam nama Yesus, iblis pergi. Gak bisa. Relasi dengan Tuhan itu harus dirawat, harus dijaga. Kalau enggak, kita mengalami kemerosotan sehingga kita akan terjebak kepada ateis praktis. Kita masih beragama Kristen KTP-nya, tapi kita tidak lagi merasakan kasih Tuhan. Semua itu harus dirawat. Semua itu harus dijaga. Banyak orang tidak menganggap
Merawat spiritualnya itu penting. Saudara tahu, merawat kerohanian itu jauh lebih penting dari merawat tubuhmu. Makanan rohani itu lebih penting daripada makanan jasmani. Makanya waktu kita masih mahasiswa, kita punya moto yang namanya no Bible, no breakfast. Karena kita menganggap makanan rohani itu lebih penting daripada makanan jasmani. Yesus bilang manusia bukan hidup dari roti saja, tapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Teman saya bilang, benar Pak, manusia bukan hidup dari roti saja, dari bakpao bisa, dari capcay bisa. Oh bukan itu maksudnya saudara, bukan. Firman itu penting saudara, rohani kita ini harus dirawat, dikasih makan, dilatih. Bagaimana merawat rohani kita? Renungkan firman, doa, menyembah Tuhan, pelayanan. Rawat. Baru saudara ketika menghadapi tantangan, menghadapi kesulitan, saudara tidak gemetar. Daud itu tidak ucuk-ucuk bisa mengalahkan Goliat. Bukan. Dia sudah latih rohaninya ketika dia menggembalakan 2-3 ekor kambing domba. Ketika dia menggembalakan 2-3 ekor kambing domba, dia menyembah Tuhan. Dia sungguh-sungguh merenungkan Tuhan. Ketika singa dan beruang mau menerkam dombanya, dia datang sama Tuhan, dia cari Tuhan, dia ambil ketapelnya, dia bilang di dalam nama Allah Yahweh, dia kalahkan itu singa dan beruang. Makanya ketika dia menghadapi Goliat, dia bilang, engkau menghadapi aku dengan tombak dan lembing, tapi aku menghadapi engkau di dalam nama Allah Israel yang kau tantang itu. Karena dia sudah latih itu ketika menghadapi singa dan beruang. Begitu juga dengan kita. Ketika saudara terbiasa mencari Tuhan, membangun relasi dengan Tuhan, menghadapi masalah bersama dengan Tuhan, ada masalah yang lebih besar, saudara enggak takut. Karena sudah terbiasa masalah-masalah kecil menghadapinya bersama dengan Tuhan. Berikan kemuliaan bagi Allah kita, saudara. Mari kita fokus di sini. Bangunlah spiritual kita. Semua di dunia ini pasti merosot. Tidak ada yang bisa mengalahkannya, saudara. Itu sudah hukum alam. Bapak Ibu, apa yang kita baca tadi? Latar belakang dari kitab Yesaya itu adalah orang Israel mulai meragukan kesetiaan Tuhan. Menuduh Tuhan tidak adil terhadap mereka. Padahal mereka sudah mengalami kuasa dan pemeliharaan Tuhan. Nenek moyang mereka keluar dari Mesir, menyeberang Laut Merah, saudara, Laut Teberau, saudara. Mereka berjalan 40 hari di tanah di padang gurun. Tuhan pelihara. Bahkan ketika mereka di Israel, di Kanaan, Tuhan pelihara mereka. Ketika Tuhan mengizinkan mereka mengalami masalah, mereka mulai menuduh Tuhan tidak adil. Bukankah kita sering seperti itu? Ketika kita mulai punya banyak masalah, kita lupa perbuatan-perbuatan Tuhan di masa lalu, saudara. Halo. Padahal di masa lalu kita lihat bagaimana Tuhan menyatakan kuasa kasih setiaannya. Begitu kita punya masalah, kita mulai bilang Tuhan enggak adil, Tuhan jahat. Itulah yang dialami oleh orang Israel. Ketika mereka tidak meningkatkan pengenalan mereka akan Tuhan, maka tidak mampu lagi melihat kasih, kuasa, kesetiaan, dan hikmat Tuhan. Makanya di ayat 27 dikatakan, mengapakah engkau berkata demikian hai Yakub, dan berkata begini hai Israel, hidupku tersembunyi dari Tuhan, dan hakku tidak diperhatikan Allahku. Saya mau kasih tahu, apapun keadaanmu hari ini, Tuhan tidak menyembunyikan dirinya dari kita. Tuhan selalu menolongku
selalu menjagaku. Dia mengenyak selai di rambutku, tak akan terjatuh tanpa seizinmu. Kalau Tuhan izinkan kau hari ini sedang mengalami masalah, percayalah, Tuhan pasti punya rencana untuk membawa kita naik level lagi. Amin. Jangan curigai Tuhan. Ingatlah bahwa sepanjang tahun ini ada banyak hal yang membuat kita takut. Tapi faktanya hari ini kita ada. Itu karena ada pemeliharaan Tuhan. Amin. Mungkin engkau tidak seperti dulu berkatmu. Mungkin kau promosi Tuhan gak seperti dulu. Tuhan hanya parkir sebentar untuk mengangkat engkau lebih tinggi lagi. Saudara, satu saat seorang anak di desa lagi duduk-duduk sama papanya. Dia lihat pesawat lewat di atas kepala mereka. Terus anak ini bilang gini sama papanya, "Pak, pesawat itu ternyata kecil sekali ya. Tuh lihat, kecil sekali. Kok bisa sih orang bisa masuk ke sana? Padahal kan kecil." Papanya bilang, "Enggak nak, pesawat itu gede. Bisa nampung 200-an orang. Mana mungkin. Pesawat kecil gitu loh Pak. Papa ini gimana sih?" Satu saat papanya merenung bagaimana memberikan pengertian kepada anak ini. Beberapa waktu kemudian papanya mengajak anak ini keluar kota, naik pesawat. Ketika sampai di bandara, papanya bilang gini, "Nak, itu loh pesawat yang kamu lihat kemarin." "Loh, kok besar ya Pak ya? Loh kemarin kan kecil, kok sekarang jadi besar ya Pak ya?" Ternyata pesawat itu, kan kalau kita lihat kan cuma paling segini loh Pak. Sekarang kok gede ya Pak? Papanya bilang gini, "Kenapa kamu ngelihatnya kemarin kecil? Karena pesawat itu jauh di atas kita. Sekarang pesawat itu ada di depan kita. Makanya besar." Bapak Ibu, kenapa kita nggak bisa melihat Tuhan itu penuh kasih, penuh kuasa? Hah? Tuhan itu enggak, tanpa Tuhan sama aja. Karena engkau jauh dari Tuhan. Engkau tidak mampu melihat kasih-Nya Tuhan yang begitu besar. Engkau tidak bisa mengalami kuasa-Nya Tuhan. Engkau tidak bisa mengalami kesetiaan-Nya Tuhan. Karena kita terlalu jauh dari Tuhan. Tapi ketika engkau mulai datang mendekat kepada Tuhan, mencari Tuhan, sampai menemukan Tuhan, kau akan terpesona. Kau tidak bisa lagi berkata apa-apa, engkau hanya bilang, "Thanks God, I love you so much." Jadi masalahnya bukan di Tuhannya, masalahnya ada di kita yang tidak mau mendekat kepada Tuhan. Saudara, mari, kalau ingin melihat siapa Tuhan itu, Dia yang maha besar, maha kuasa, yang setia, dekatkanlah diri kepada Tuhan. Kau akan mengalami Dia. Kalau kita menjauh dari Tuhan, kita akan merasa Tuhan itu kecil. Tuhan gak berdaya. Tuhan gak peduli. Padahal Dia peduli. Ini masalah kita. Kita ingin ditolong oleh Tuhan. Kita ingin dipulihkan oleh Tuhan. Kita ingin diberkati oleh Tuhan. Tapi kita semakin menjauh dari Tuhan. Biar
di tahun 2025 kita semakin mendekat, semakin mendekat, semakin mendekat kepada Tuhan sampai kita terpesona. Saudara, saya melihat tahun 2024 ini saudara menjadi tahun yang spesial bagi pelayanan kita di tempat ini. Serius, ada banyak hal yang kita gak pernah pikirkan. Sepanjang pelayanan saya, mungkin di tahun inilah saya paling banyak menginjilin orang sampai terima Yesus. Serius. Sampai saya bingung kok sebegitunya. Saudara ingat, sudah beberapa tahun terakhir kita ambil doa puasa setiap tanggal 1 sampai tanggal 7. Semakin kita mendekat sama Tuhan, Tuhan akan menyatakan kasih dan kuasanya, saudara. Amin. Nanti tanggal 2 sampai tanggal 31 Januari kita ada doa puasa. Saudara jangan lewatkan itu. Kenapa? Kita mau merendahkan hati. Kita minta di tahun 2025 ini ada perkara-perkara yang jauh lebih besar yang kita mau lihat Tuhan kerjakan dalam hidup kita. Amin. Amin. Ambil itu saudara. Jangan anggap enteng itu saudara. Bapak Ibu, kedekatan dan relasi kita dengan Tuhan sangat menentukan cara kita menilai dan bersikap kepada Tuhan. Jangan seperti anak kecil yang hanya melihat pesawat dari jauh, saudara. Dekatlah kepada Tuhan. Hukum kemerosotan dibilang gini, orang-orang muda menjadi lelah dan lesu, teruna-teruna jatuh tersandung, saudara. Saudaraku, orang muda itu identik dengan kekuatan. Identik dengan semangat, identik dengan apa? Kreativitas. Tapi ada waktunya anak-anak muda itu menjadi lelah, lesu, teruna-teruna, jatuh tersandung. Makanya jangan heran saudara lihat berita-berita yang kita dengar, anak-anak muda, mahasiswa memutuskan untuk bunuh diri, saudara. Halo? Bunuh diri. Mereka udah gak kuat melihat realita. Tingkat bunuh diri anak muda hari-hari ini itu meningkat luar biasa, saudara. Karena apa? Mereka mulai letih, lesu, gak punya lagi fighting spirit, saudara. Gak punya. Memang tanpa Tuhan kita lemah, letih, lesu, saudara. Bagaimana kita melawan kemerosotan itu, saudara? Bagaimana kita melawan kemerosotan itu? Kita harus menaikkan level kita, saudara. Menaikkan level kita ke tingkat yang lebih tinggi. Seperti yang saya katakan tadi di awal. Kita harus menaikkan spiritual kita. Kita harus menaikkan kualitas karakter kita. Kita harus menaikkan apalagi saudara, pengetahuan kita. Kita harus menaikkan apa? Relasi kita. Itu yang membuat kita tetap bisa bertahan untuk menghambat kemerosotan itu. Memang kemerosotan itu pasti akan kita alami. Suatu saat kita akan sampai satu titik gak berdaya, saudara. Tapi kita bisa hambat. Saya punya teman, saudara. Dia usianya itu sudah 60-an tahun, saudara. Dia masih kuat naik sepeda. Dari Tulungagung sampai ke Jogja, saudara. Sepeda. Saya bilang, hebat sekali Bapak, saya bilang. Karena dia melatih, saudara. Melatih, meningkatkan terus kualitas dia. Udah 60-an tahun. Dia bilang, saya ini belum ada apa-apanya, Pak. Dia bilang, saya punya teman umur 72 tahun. Masih kuat naik sepeda ke sana, katanya. Wow. Jadi semua harus dilatih, semua harus dirawat. Gak bisa kita tidur-tidur, hidup kita lebih baik. Gak bisa. Gak bisa santai-santai, hidup kita lebih baik. Gak bisa. Kalau dunia bergerak 70 km per jam, kita minimal 71 km per jam. Baru engkau mengalami kemenangan. Baru, kalau enggak kita ketinggalan. Dunia ini sedang bergerak dengan cepat. Kalau kita enggak bergerak dan kita bilang, mengalirlah. Udah selesai sudah, mengalir Pak, mengalir. Gak bisa saudara.
terus tingkatkan level kita. Bagaimana caranya? Dikatakan, tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapatkan kekuatan yang baru. Mereka seumpama Raja Wali naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Tuhan suruh kita belajar dari Raja Wali, saudara. Raja Wali itu lihat. Dia tahu kapan waktunya terbang. Dia tahu kapan waktunya diam. Dia enggak sembarangan. Makanya tidak sering kita lihat burung Raja Wali itu terbang. Cuman sewaktu-waktu. Dia tahu kapan waktunya menanti. Dan saudara tahu, burung Raja Wali itu yang paling dia sukai itu badai, saudara. Saat semua unggas takut terhadap badai, burung Raja Wali ketika melihat badai, dia akan masuk ke dalam badai itu dan dia memanfaatkan badai itu untuk terbang, saudara. Itu Raja Wali. Orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan, dia akan memanfaatkan krisis untuk dia terbang. Dia tidak takut ke dalam krisis, dia tidak hancur karena krisis, tapi krisis itu dia akan manfaatkan untuk terbang. Makanya jangan heran ada orang-orang tertentu, saudara, di masa-masa krisis, di situ dia berkarya luar biasa, saudara. Itu mental Raja Wali, bukan mental ayam. Begitu lihat badai, dia sembunyi, dia ketakutan. Bisa stroke, saudara. Bukan itu panggilan Tuhan dalam hidup kita, saudara. Dan Raja Wali, ada momen-momen tertentu. Di usia 40 tahun, dia akan terbang ke sebuah bukit yang sangat tinggi. Di mana tidak bisa lagi dijangkau oleh binatang buas. Apa yang dia lakukan di sana? Karena saat usia 40 tahun, burung Raja Wali itu sayapnya sudah semakin lebar, kukunya semakin panjang, saudara. Patuknya sudah semakin panjang, saudara, paruhnya. Apa yang dia lakukan? Yang pertama dia lakukan adalah, dia akan patuk itu batu yang ada di gunung itu sampai ini patah, saudara. Patuknya itu patah. Setelah patuknya itu patah, dia akan cabuti satu-satu bulunya, saudara. Bukan cuma bulunya, kukunya dia cabut satu-satu, saudara. Itu burung Raja Wali. Ada kalanya semua zona nyaman kita yang kita anggap itu penting, yang kita anggap itu berharga, kita harus buang semua, saudara. Ketika Raja Wali berhasil mencabut bulunya, mematahkan patuknya, mencabut kukunya, setelah di usia 40 itu, maka dia akan punya kesempatan hidup 30 tahun kemudian. Makanya umur Raja Wali itu sekitar 70 tahun, 80 tahun. Sama seperti manusia. Usia 40 itu momen penting dalam hidup kita. Engkau harus mengalami transformasi. Kalau engkau tidak mengalami transformasi, engkau akan mengalami kemerosotan dan selesai di situ, saudara. Tapi ketika engkau berani keluar dari zona nyaman, meninggalkan karakter-karakter yang merusak hidupmu, meninggalkan gaya hidup yang merusak hidupmu, engkau akan bisa berkarya sampai usia 70-80 tahun. Di usia 40-an tahun, saya berjuang untuk hal ini, saudara. Cara saya khotbah, saya mulai pelajari, cara saya menghadapi orang, saya harus kuliah lagi. Karena saya tahu kalau saya tidak membongkar rasa nyaman saya, selesai saya berkarya. Kenapa banyak orang setelah usia 40 tahun udah gak bisa apa-apa, saudara? Gak bisa apa-apa karena dia menikmati zona nyamannya. Coba lihat kiri kananmu yang usia 40 tahunan. Bro, itu dicabut semua itu yang gak benar-benar itu bilang. Kalau udah 50 tahun belum dicabut, ayo cepat-cepat dicabut sebelum mati muda bilang. Cepat-cepat dicabut itu paru. Cepat-cepat dicabut itu bulu yang sudah menghambat kukumu itu bilang. Kalau engkau jadi mumi bilang. Kelihatan hidup tapi enggak hidup. Enggak berkarya. Enggak bisa buat apa-apa. Hanya jadi beban. Itu Raja Wali. Apa arti menanti-nantikan Tuhan? Perhatikan. Biar ini yang kita bangun sepanjang tahun 2025. Saudara, menanti-nantikan Tuhan adalah minimal ada 4. Yang pertama, membangun relasi yang aktif
akrab dengan Tuhan dengan cara apa? Bersandar kepada kasih setia Tuhan. Mari andalkan kasih Tuhan. Jangan andalkan kekuatanmu, saudara. Datang kepada Tuhan, Tuhan aku butuh kasih-Mu. Kasih-Mu yang memulihkan aku. Kasih-Mu yang membuat aku bahagia. Bukan uang, bukan bonus yang membuat aku bahagia. Bukan cuan yang membuat aku bahagia. Tapi kasih-Mu, penuhi aku dengan kasih-Mu. Kasih-Mu yang membuat aku semangat. Bukan karena orang lain. Mari bersandar kepada kasih Tuhan. Kasih Tuhan itu yang sanggup memulihkan kita. Amin. Amin. Masihkah saudara bisa merasakan kasih Tuhan? Pagi-pagi saudara bangun, kau bisa menikmati Tuhan. Terima kasih buat kasih-Mu. Kasih-Mu yang memulihkan aku. Kasih-Mu yang menyembuhkan aku. Kasih-Mu yang memberkati aku. Yang kedua, bersandar kepada kesetiaan Tuhan. Jangan andalkan kekuatanmu. Jangan andalkan orang lain. Ada kalanya saudara, ketika kita punya masalah, kita hanya cerita kepada Tuhan. Kita gak perlu cerita kepada siapa-siapa. Apalagi cerita ke Facebook. Oh jangan. Cukup cerita ke Tuhan. Biar kasih setia Tuhan itu yang memulihkan kita. Saya kadang, kalau mengalami tekanan saudara, saya diam, saya datang Tuhan. Aku butuh kasih setia-Mu Tuhan yang menolong aku. Aku ada karena kasih setia Tuhan. Yang ketiga, bersandar kepada kuasa Tuhan. Kita baik punya relasi saudara, baik. Tapi jangan sampai ketergantungan kita kepada relasi kita itu melebihi ketergantungan kita kepada kuasa Tuhan saudara. Halo? Seberapa banyak kita masih mengandalkan kuasa Tuhan saudara? Masih mengandalkan kuasa Tuhan. Atau kita sudah lebih bergantung kepada pertolongan orang lain. Ada kalanya saudara, ada kalanya ketika saudara dan saya punya masalah, seolah-olah tidak seorang pun yang peduli. Tuhan izinkan itu. Tuhan izinkan. Seolah-olah orang-orang dekat kita tidak peduli sama kita. Karena Tuhan mau kita bergantung kepada kuasa Tuhan. Amin. Jangan marah saat itu terjadi. Jangan bilang gini, kamu dulu waktu kamu miskin aku yang tolong, sekarang aku susah kamu gak peduli. Loh, jangan. Ketika tidak seorang pun yang peduli atas hidupmu, itu artinya sekarang giliranku nak, kata Tuhan. Biar aku yang peduli atas hidupmu. Bersandarlah kepada kuasa Tuhan. Bersandarlah kepada hikmat Tuhan. Jangan pakai logika kita. Saudara tahu hal yang paling berbahaya dalam hidup ini saudara. Ketika engkau bersandar pada hikmat. Halo? Dulu waktu saya punya masalah ini, saya hadapi dengan cara ini. Hei Musa, rusak gara-gara itu. Satu saat Tuhan suruh dia memukul batu, keluar air. Satu saat orang Israel bersungut-sungut karena gak ada air. Tuhan bilang sama Musa, Musa perintahkan air keluar dari batu. Yang dia lakukan apa? Hikmat masa lalu. Dulu kan saya pukul keluar. Kok sekarang Tuhan suruh perintahkan? Akhirnya dia pukul saudara, air keluar. Tapi dia gak masuk tanah Kanaan saudara. Saudara, mari belajar. Apapun masalahmu, nantikan Tuhan. Tanya Tuhan, apa yang harus saya lakukan? Apa yang harus saya lakukan? Kasih saya petunjuk. Berbicara engkau. Kadang Tuhan berbicara dalam hati nurani kita. Kadang waktu kita ngobrol-ngobrol sama orang, tiba-tiba orang nyeletuk saudara ngomong sesuatu. Di hati kita Tuhan bilang, ini loh jawaban masalahmu. Kadang Tuhan berbicara lewat anak kita. Mungkin lewat pembantu kita. Tuhan bisa berbicara lewat siapapun. Kalau hati kita nggak melekat kepada Tuhan, relasi kita nggak akrab dengan Tuhan, Tuhan teriak-teriak saudara nggak dengar saudara. Saya banyak Tuhan berbicara kepada saya lewat orang lain saudara, serius.
Salah satu contoh, ketika kita membangun Ngujang, saya bergumul, Tuhan, gimana sih tanah di Ngujang ini Tuhan? Tolonglah Tuhan, tolonglah Tuhan. Kami gak punya uang Tuhan. Setelah sekian tahun saya bergumul, tiba-tiba Pak Nadia bilang, kenapa tanah Ngujang gak dibangun? Saya simpan di hati saya, saudara. Gak lama kemudian Bu Ida bilang, kenapa Ngujang gak dibangun? Saya bilang, cukup 2 konfirmasi. Pasti suara Tuhan. Jalan. Ketika jalan, jadi saudara. Jadi. Perlu kita punya relasi dengan Tuhan supaya kita tahu. Ini suara dari Tuhan, ini suara dari hantu. Mari kita bangun ini. Jangan terlalu banyak dengar suara luar saudara. Yang gak penting. Suara TikTok, hati-hati suara TikTok itu bahaya saudara. Saudara kebanyakan dengar suara TikTok, saudara gak bisa dengar suara Tuhan. Halo, yang TikTokers. Hati-hati saudara. Mari, bagaimana membangun relasi dengan Tuhan? Menantikan Tuhan itu artinya membangun relasi yang akrab dengan Tuhan dengan cara apa? Bersandar kepada kasih Tuhan. Bersandar kepada kesetiaan Tuhan. Bersandar kepada kuasa Tuhan. Bersandar kepada hikmat Tuhan. Jangan andalkan hikmatmu saudara. Yang terakhir, janji Tuhan kepada orang yang bersandar kepada Tuhan. Yang pertama, ada kekuatan Allah untuk menyegarkan mereka di tengah-tengah kelelahan dan kelemahan, penderitaan dan pencobaan saudara. Dikatakan dia memberikan kekuatan kepada yang lemah saudara. Halo, ketika kita bersandar kepada Tuhan, ketika kita bergantung kepada Tuhan saudara, maka Tuhan akan menyegarkan kita saudara. Dari kelemahan kita, kelelahan kita, penderitaan. Nanti ketika engkau datang sama Tuhan, memang masalahmu belum selesai, penyakitmu belum sembuh. Tapi ketika engkau datang, ada sesuatu yang Tuhan berbicara dalam hatimu. Dan itu menyegarkan jiwamu saudara. Yang kedua apa? Kemampuan untuk mengatasi persoalan-persoalan mereka bagaikan Raja Wali yang terbang naik ke langit saudara. Ketika Raja Wali melihat badai, dia bisa lewati badai itu saudara. Saudara, ketika kita menanti-nantikan Tuhan, sekeras apapun badai dalam hidupmu, seberat apapun masalah dalam hidupmu, Tuhan kasih kemampuan kita untuk melewatinya saudara, untuk menyelesaikannya saudara. Mari kita betul-betul bersandar kepada Tuhan saudara. Percayalah, pasti ada jalan keluar yang Tuhan sediakan. Pasti ada jalan keluar saudara. Jangan cari jalanmu sendiri, nantikan Tuhan. Minta kasih setua Tuhan. Nanti tiba-tiba ya, Tuhan pertemukan kita dengan orang-orang yang kita nggak pernah pikir. Lewat orang ini masalah kita selesai saudara. Lewat orang ini masalah kita selesai. Kami DPJ saudara. Sudah lama bergumul, Tuhan kapanlah di Ngujang itu ada AC-nya, kapanlah di Ngujang itu ada AC-nya, kasihan kalau pakai di sana. Udah lama kami bergumul saudara, waktu kita memutuskan untuk pembagian sembako saudara, Natal pembagian sembako, ada Bu Ida kalau nggak salah ngomong, daripada bagi sembako, mending mikirin AC di Ngujang katanya. Tidak, saya bilang ini kehendak Tuhan, saya bilang tetap bagi sembako. Ada yang bilang jemaat gini, mending ngurusin jemaat yang susah-susah aja. Hei, nanti Tuhan yang ngurusin jemaat kita. Saudara tahu? Sebelum pembagian sembako, AC di Ujang sudah terpasang 4 unit saudara. Halo? 4 unit dan masing-masing 2 PK. Tapi jangan puas. Kita masih butuh 20 juta untuk pasang tiang, untuk naikkan daya. Dan saya percaya, kalau AC Tuhan sediakan, harusnya pun Tuhan sediakan. Amin. Mari saudara. Itu unik saudara, AC itu bisa terjadi. Satu saat Pak Bambang ibadah di tempat kita. Habis ibadah, dia bilang gini, ajak beberapa orang makan dibawa. Dikasih jatah saudara. Bu Ida lah yang ngatur siapa yang ngasih jatahnya, saya bilang. Kita lagi makan sama Pak Bambang. Pak Bambang bilang, butuh apa di Ngujang katanya. Oh bukan, sorry. Aku mau ke Ngujang, lihat Ngujang katanya. Aku pingin lihat Ngujang dong sore ini.
Boleh Pak, saya bilang. Pas dia ke Ngujang saudara, dia lihat anak-anak lagi latihan Natal saudara. Kok sumuk ya? Iya Pak, AC belum ada sih, saya bilang. Oh gitu ya, besok kamu mau minta AC yang standing atau yang ini katanya. Ya terserah Bapak, kasih apa, saya bilang. Saudara tahu? Langsung dikasih 4 AC saudara. Kita gak ngerti caranya Tuhan. Kita selama ini nabung, setiap nabung habis. Aduh, jadi jangan terlalu mengandalkan tabungan saudara. Andalkan kasih setia Tuhan. Amin. Pertama yang mau dikasih itu AC merek ini saudara. Gri saudara. Gri. Ini cerita karyawannya. Terus waktu mau dikasih Gri itu, Pak Bambang tanya karyawannya, AC yang paling bagus itu mereknya apa sih katanya. Yang paling bagus Daikin katanya. Ya udah, jangan Gri, ganti Daikin katanya. Tuhan kalau ngasih selalu kasih yang terbaik saudara. Amin. Berikan tepuk tangan bagi Allah kita saudara. Amin. Mari. Kalau engkau bersandar kepada Tuhan, maka Tuhan kasih kekuatan, kesegaran untuk menghadapi setiap kelemahan, penderitaan dan pencobaan. Tuhan juga kasih kemampuan untuk mengatasi persoalan-persoalan. Bagaikan Raja Wali naik ke langit saudara. Masalah dalam hidupmu itu bukan membuat engkau jatuh, bukan membuat engkau hancur. Masalah dalam hidupmu itu akan membuat engkau naik saudara. Amin. Dan Tuhan kasih kesanggupan untuk berlari secara rohani tanpa merasa lelah dan terus berjalan maju tanpa merasa letih. Ada banyak perkara-perkara yang kita lakukan seolah-olah kita ini energinya nggak habis-habis. Orang bilang MDC itu gereja kaya. Oh no, kami nggak kaya. Kami cuma belajar berlari. Ketika berlari bensinnya mau habis diisi oleh Tuhan. Berlari lagi bensin mau habis diisi oleh Tuhan. Berlari lagi bensin mau habis diisi oleh Tuhan. Itulah orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan. Amin. Jangan takut. Tahun 2025 itu tahun pengharapan. Kalau kita mau level up. Sampai sini mau level up saudara? Amin. Naikkan levelmu. Pererat hubunganmu dengan Tuhan. Minimal ibadah harian itu jangan kau lewatkan saudara. Jangan cuma centang saudara. Saya kadang heran saudara. Baru saya kirim, keting. Gak sampai 1 menit sudah centang. Loh cepat sekali dia ibadah. Wah luar biasa saya. Jangan cuma centang. Lakukan ibadah harian. Bukan membaca ibadah harian. Apa saudara? Bukan membaca ibadah harian tapi melakukan ibadah harian saudara. Mari kita bangkit berdiri yuk. Engkau ada bersamaku. F mungkin ya. Saudara, ketahuilah bahwa Tuhan itu mengasihi kita. Bersandarlah kepada kasih setia Tuhan, kepada hikmat Tuhan, bukan kepada kekuatan kita saudara. Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Tak pernah kau biarkan ku sendiri. Kekuatan di hidupku, kekuatan di jiwaku adalah bersamamu, adalah bersamamu. Tak pernah kuragukan kasih,
Tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Sama-sama katakan, bersama-Mu Bapa. Bersama-Mu Bapa, ku lewati semua perkenanan-Mu, perkenanan-Mu yang teguhkan hati. Engkau yang bertindak, Engkau yang bertindak, memberi pertolongan. Anugerah-Mu besar melimpah. Bersama-Mu Bapa, oh, bersama-Mu Bapa, ku lewati semua perkenanan-Mu yang teguhkan hati. Engkau yang bertindak Tuhan, Engkau yang bertindak, memberi pertolongan. Anugerah-Mu besar melimpah. Anugerah-Mu Tuhan, anugerah-Mu besar melimpah. Anugerah-Mu Tuhan, anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita nggak tahu apa yang akan terjadi tahun 2025. Tapi satu hal yang pasti, ada anugerah Tuhan dalam hidup kita. Ada anugerah Tuhan yang memampukan kita untuk menghadapi setiap tantangan, setiap kesulitan, setiap masalah. Ada anugerah Tuhan yang memberikan kita kekuatan dan kemenangan. Mari semakin mendekat kepada Tuhan. Mari naikkan level rohani kita, kedekatan kita, keakraban kita dengan Tuhan. Karena saat itulah semua masalahmu itu bisa diselesaikan. Karena ketika engkau dekat sama Tuhan, ada hikmat Tuhan yang memimpin hidupmu. Ada kekuatan daripada Tuhan, ada sukacita yang berasal daripada Tuhan, ada damai sejahtera yang berasal daripada Tuhan, yang memampukan kita menyelesaikan setiap masalah kita. Jangan andalkan hikmat kita sendiri. Tuhan ingin membawa kita masuk dalam rencananya. Tuhan ingin menolong kita, bahkan Tuhan ingin memakai kita. Bapa, ini kami anak-anak-Mu Tuhan. Kami bersyukur karena Engkau Bapa yang setia. Engkau Bapa yang tidak pernah meninggalkan kami. Seringkali kami yang melupakan Tuhan, kami yang meninggalkan Tuhan. Biar di tahun 2025 ke depan ini Tuhan, kami semakin melekat kepada Engkau, semakin bersekutu dengan Engkau, mengenal pribadi-Mu, mengerti kehendak-Mu, taat pada kehendak-Mu. Dan kami berjalan menggenapi semua rencana-Mu dalam hidup kami. Biar kasih-Mu itu, kesetiaan-Mu itu, hikmat-Mu itu Tuhan, kuasa-Mu itu yang menyertai setiap umat-Mu kemanapun kami melangkah Tuhan. Dan kami percaya kami orang-orang yang lebih dari pemenang. Terima kasih Bapa. Kami mau menyongsong tahun 2025 bersama dengan Tuhan.
Dan kami siap menerima semua yang terbaik yang Tuhan sudah sediakan bagi kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa kepada Bapa di sorga. Hatiku rindu melihat kemuliaan-Mu. Hatiku rindu melihat curahan kuasa-Mu di kota tercinta, kotaku tulung agung. Ku berdoa tulung agung, penuh kemuliaan-Mu, tulung agung bagi kemuliaan. Ya Allahku, ya Allahku, nyatakan kemuliaan-Mu. Ya Allahku, nyatakan curahan kuasa-Mu di kota tercinta, kotaku tulung agung. Ku berdoa tulung agung, penuh kemuliaan-Mu, tulung agung bagi kemuliaan-Mu. Bapa, kami bersyukur karena Engkau menempatkan kami di kota ini. Kami mengasihi kota ini, kami mengasihi penduduk kota ini. Karena itu kami umat-Mu merendahkan hati kami, memohon belas kasihan Tuhan. Curahkanlah roh-Mu atas kota ini Tuhan. Curahkanlah keselamatan daripada-Mu atas kota ini Tuhan. Berkatilah kota ini, celikkanlah mata rohani penduduk kota ini, supaya mereka bisa melihat keajaiban kasih karunia-Mu, dan mereka menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi mereka. Pertemukan kami dengan orang-orang yang siap untuk dilayani dari kota ini Tuhan. Biar terjadi kebangunan rohani di kota ini, revival. Berkati pemerintahan kota ini Tuhan. Kami berdoa buat bupati dan wakil bupati terpilih Tuhan, bahkan semua nanti jajarannya Tuhan. Berkatilah mereka, berikan mereka hikmat, berikan mereka bijaksana, berikan mereka takut akan Tuhan. Berkati bahkan semua jajaran pemerintahan, orang-orang yang mengelola kota ini, eksekutif, yudikatif, legislatif Tuhan. Tolonglah mereka Tuhan, biar mereka mengasihi kota ini. Tuntun mereka dalam membuat setiap kebijakan demi kebijakan Tuhan. Berkati anak-anak Tuhan yang duduk di pemerintahan. Engkau pakai mereka menjadi alat-Mu Tuhan. Lewat hidup mereka nama Tuhan dipermuliakan. Berkatilah mereka Tuhan. Berkati Tuhan, berkati juga ekonomi kota ini Tuhan. Semua usaha di kota ini yang tidak bertentangan dengan firman-Mu Tuhan, buat berhasil Tuhan. Tolong Tuhan, berkati anak-anak Tuhan, baik itu para pengusaha, pegawai, karyawan, semuanya Tuhan. Berkati biar menjadi berkat bagi kota ini Tuhan. Berkati semua gereja Tuhan, umat Tuhan, hamba-hamba Tuhan yang ada di kota ini. Tolong kami supaya kami bisa menjadi terang, menjadi berkat atas kota ini. Biar lewat hidup kami nama Tuhan dipermuliakan di kota ini. Terima kasih, kami serahkan kota Tulung Agung ke dalam anugerah Tuhan. Kami percaya Tuhan, kebangunan rohani terjadi di kota ini. Kami bawa hidup kami, seluruh umat-Mu Tuhan, baik yang hadir beribadah maupun yang saat ini sedang liburan Tuhan. Dimanapun berada umat-Mu, hamba-Mu berdoa sungguh-sungguh Tuhan, biar Engkau yang melindungi semua umat-Mu dari panah api si jahat, dari tipu muslihat iblis, dari serangan kuasa kegelapan, dari mara bahaya, kecelakaan, virus-virus, sakit penyakit, dari keinginan-keinginan yang jahat. Bawa setiap umat-Mu bertumbuh dalam pengenalan yang benar akan Tuhan, mengasihi Tuhan, menghormati Tuhan, takut dan gentar akan Tuhan, hidup benar di hadapan Tuhan. Berkati setiap umat-Mu Tuhan, berkati setiap rumah tangga, hubungan suami istri, orang tua dengan anak, sesama saudara. Kasih dan kebenaran memerintah dalam setiap rumah tangga. Pulihkan kesehatan umat-Mu, jemaat yang sakit Tuhan sembuhkan. Berkati usaha pekerjaan umat-Mu, apapun yang mereka kerjakan sepanjang minggu ke depan, Tuhan buat berhasil, Tuhan buat terobosan, Tuhan buat mujizat, Tuhan buka jalan atas masalahnya. Bukakan tingkap-tingkap langit, curahkan berkat-Mu, halaukan belalang pelahap dari umat-Mu, cukupi segala kebutuhan umat-Mu. Tolong mereka dalam segala permasalahannya. Pakai setiap umat menjadi berkat bagi orang-orang di sekitar Tuhan. Bahkan anak-anak kami Tuhan, kami berdoa di hadapan-Mu, kami bawa mereka khusus yang sekolah. Lindungi mereka dari pergaulan yang salah, dari nilai-nilai dunia yang tidak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, dari segala
keinginan-keinginan yang jahat. Berkati mereka dengan hikmat bijaksana, kecerdasan Tuhan. Pakai mereka menjadi alat-Mu membawa generasi mereka datang kepada Tuhan. Mampukan mereka menemukan semua rencana Tuhan dalam hidup mereka. Mampukan mereka menemukan panggilan Tuhan dalam hidup mereka. Bahkan mampukan mereka menemukan pasangan hidup yang Tuhan sediakan bagi mereka. Jangan biarkan mereka salah dalam memilih Tuhan. Terima kasih. Kami bersyukur Tuhan buat ibadah kami. Berkati Pak Bambang, Bu Bambang, pemilik tempat ini beserta semua keluarga besarnya. Lindungi mereka dari panah api si jahat, tipu muslihat iblis, dari serangan kuasa kegelapan, dari mara bahaya, kecelakaan, virus-virus, sakit, penyakit, dari keinginan-keinginan yang jahat. Bahwa mereka semakin mengenal Engkau, mengasihi Tuhan, hidup benar di hadapan Tuhan. Berkati rumah tangga, hubungan suami istri, hubungan mereka dengan anak cucu menantu. Kasih dan kebenaran memerintah dalam rumah tangga mereka. Pulihkan kesehatan mereka, anak cucu menantu, semua keluarga besarnya. Bak mengasihi Tuhan, menghormati Tuhan, takut dan gentar akan Tuhan, hidup benar di hadapan Tuhan. Jangan biarkan mereka menyimpang dari jalan-jalan-Mu. Roh Kudus jamah mereka, jamah semua anak cucu menantunya. Jangan biarkan mereka binasa dalam dosa mereka. Kasihani mereka Tuhan. Berkati semua perusahaan dan karyawan yang Tuhan percayakan kepada Pak Bambang, Bu Bambang, dimanapun berada, buat berhasil, buat terobosan, buat mujizat. Buka jalan atas masalahnya, berikan hikmat, ide, kreativitas, takut akan Tuhan kepada semua karyawannya. Berkati semua karyawannya, berkati Baratani. Terima kasih. Kami bersyukur buat ibadah kami. Kami percaya Tuhan hadir di tengah-tengah kami, memberkati setiap kami. Mari jemaat yang dikasih Tuhan, kita angkat tangan kita. Jemaat yang dikasih Tuhan, mari kita melalui tahun ini, memasuki tahun 2025 bersama dengan Tuhan. Jangan takut, jangan gentar, karena Tuhan mengasihi kita. Tuhan yang sudah memilih kita, Tuhan yang sudah menyelamatkan kita. Percayalah, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Ada kasih karunia-Nya dalam hidup kita. Karena itu pulanglah, terimalah berkat daripada Allah Bapa. Diberkatilah engkau pada waktu masuk, diberkatilah engkau pada waktu keluar, diberkatilah buah kandunganmu, diberkatilah adonanmu, diberkatilah bakulmu, diberkatilah hasil tanganmu. Apapun yang kau kerjakan dengan tanganmu, Tuhan akan buat berhasil. Diberkati engkau di kota, di desa, di gunung, kemanapun kau pergi, tanda-tanda ajaib menyertai engkau. Engkau akan naik dan tidak akan menjadi turun. Engkau akan menjadi kepala dan bukan menjadi ekor. Anak cucumu akan perkasa di bumi. Engkau akan disebut sebagai orang yang beruntung dan berbahagia. Dan lewat hidupmu akan banyak orang menerima berkat yang berasal daripada Tuhan. Jika engkau hari ini sungguh-sungguh mendengarkan suara Tuhan Allahmu yang kusampaikan kepadamu, dan engkau setia melakukannya, berkat-berkat ini akan menjadi milikmu. Karena itu pulanglah, terimalah berkat daripada Allah Bapa, kasih karunia dari Tuhan kita Yesus Kristus, penghiburan dan kekuatan dari Roh Kudus mulai hari ini sampai Tuhan Yesus datang kedua kali. Dalam nama Tuhan Yesus, setiap kita yang diberkati sama-sama katakan amin. Berikan tepuk tangan, berikan salam satu dengan yang lain. Tuhan Yesus memberkati.